Kembali lagi bersama tim Padunet. Saya Wengki Padu melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke kantor Pelabuhan Perikanan Samudera PPS Bitung dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara, Senin, 28 April 2025. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Yohanes Victor Mailangkai, Wali Kota Bitung Hengki Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Yadin Pelebangan, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, dan Dim 1310 Bitung Letkol Siziai Hanif Tupen, dan Kepala PPS Bitung Makassau. Saat diwawancarai sejumlah awak media, Menteri Trenggono menegaskan komitmen pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nelayan Bitung yang pernah berjaya 10 hingga 15 tahun silam. Tahun ini kita akan mulai melalui Dirjen Tangkap, dengan pembiayaan dari HRD. Kita ingin membangkitkan kembali kehidupan bisnis dan ekonomi nelayan di Kota Bitung, ujar Menteri Trenggono. Tahun ini kita mau mulai sama dengan Pak Dirjen Tangkap, nanti pembiayaannya dari HRD ya. Mudah-mudahan ini kan kita mau mengembalikan kehidupan bisnis atau ekonomi di Bitung supaya bisa seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Menanggapi kekhawatiran nelayan soal pembatasan zona tangkap, Trenggono memastikan bahwa pemerintah telah membahas isu tersebut secara serius dan akan mengkajinya lebih dalam. Kita sudah bahas bersama Pak Dirjen Tangkap. Nanti akan dikaji. Tidak ada yang tidak bisa, ada peluang besar terkait hal tersebut, tegasnya. Selain itu, Menteri Trenggono juga memastikan perhatian khusus terus diberikan kepada nelayan kecil. Bantuan yang disiapkan mencakup alat tangkap, program kampung nelayan modern, sertifikasi, hingga penyediaan peralatan kapal. Bantuan untuk nelayan kecil akan terus berjalan. Nelayan kecil tetap menjadi fokus utama perhatian kami, ungkas Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Usman Nompo, Padunet melaporkan. Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Lingkungan Hidup, DLH, menerima bantuan 2 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah dari Bank Prismadana. Penyerahan secara simbolis dilakukan di lobi kantor Wali Kota Bitung, Rabu, 30 April 2025. Penyerahan kunci kendaraan dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bank Prismadana, Jefferson Erlungkang kepada Wali Kota Bitung, Hengki Honandar. Selanjutnya, Wali Kota menyerahkan kendaraan tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Merianti Dumbela untuk segera dimanfaatkan dalam operasional pengangkutan sampah di lingkungan Kota Bitung. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Prismadana atas kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan kota. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi DLH dalam meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kendaraan besar. Kami menyambut baik kerjasama ini dan berharap sinergi seperti ini bisa terus dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bitung, ujar Hengki. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman, MOU, antara pemerintah Kota Bitung dan Bank Prismadana sebagai bentuk kerjasama strategis di bidang layanan keuangan dan dukungan sosial. Direktur Utama Bank Prismadana, Jefferson Erlungkang, menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan bentuk nyata komitmen Prismadana untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kami percaya bahwa mendukung sektor kebersihan dan lingkungan merupakan bagian dari investasi masa depan kota ini. Melalui kerjasama yang terjalin dengan Pemkot Bitung, kami berharap bisa memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, ungkap Jefferson. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Teno STMT, Direktur Pemasaran Bank Prismadana Johanis CH Salibana, Direktur Kepatuhan Hendli Arondonu, Direktur Umum Julius Terondo, dan Kepala Cabang Prismadana Bitung Meri Sigarlaki. Kerjasama antara Pemkot Bitung dan Bank Prismadana ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat pelayanan publik serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Pak Wali, sini lagi. Mau.
sebanyak 2.253 liter. Pemusnahan sejumlah barang temuan tindak pidana dan pelanggaran hukum berupa sajam, panah wire, knalpot brong dan miras jenis cap tikus CT dipimpin langsung oleh Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai SIKMH bersama Forkopimda Kota Bitung di hadapan para awak media, di halaman Mapolres Bitung, Rabu, 30 April 2025. Pemusnahan ini mencakup 38 bilah sajam dengan jenis pisau, badik besi putih, parang dan pedang, beserta 18 set senjata pelontar panah wire. Sementara knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, brong, berjumlah 839 unit, dan miras berjenis cap tikus 2.253 liter. Berikut liputan selengkapnya bersama Syarif Umar Tim Padunet. Foto dulu ya, samaan ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Tunggu. 2, 3. Iya. Hardiknas 2025, Wali Kota Bitung, partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pemerintah Kota, Pemkot, Bitung menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, tahun 2025, di halaman kantor Wali Kota Bitung, Jumat, 2 Mei 2025, pagi. Upacara peringatan Hardiknas dihadiri oleh Forkopimda dan seluruh pejabat serta ASN di lingkungan pemerintah Kota Bitung. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar SE, saat membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, dengan tema, Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Kegiatan ini merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Dalam sambutannya, Wali Kota Hengki Honandar menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Peringatan Hardiknas bukanlah semata-mata seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan inklusif. Pendidikan adalah hak asasi yang melekat pada setiap warga negara tanpa diskriminasi apapun. Maka sudah menjadi tugas kita bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas, kata Wali Kota Hengki Honandar. Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional dalam Astacita keempat, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang kuat, tambahnya. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pendidikan demi mencetak generasi penerus bangsa yang hebat dan berkarakter. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan. Wali Kota Bitung, Hengki Honandar SE, secara resmi menutup kejuaraan sepak bola Kajati Sulut Cup 1 untuk kategori usia 15 tahun yang digelar di lapangan Sari Cakalang, Bitung Sabtu 3 Mei 2025. Pada saat menyerahkan piala dan medali, Wali Kota Hengki Honandar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kejuaraan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Bitung. Ia menilai kegiatan ini sangat positif karena menjadi sarana pembinaan karakter dan sportivitas bagi generasi muda. Kejuaraan ini bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, tapi tentang membangun karakter, memperkuat moralitas, dan menciptakan generasi penerus yang kuat, berintegritas, serta bebas dari perilaku menyimpang, tegasnya. Ia juga mengucapkan selamat kepada para juara dan menyampaikan penghargaan bagi seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat kompetisi yang tinggi. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus berkembang dan meraih prestasi lebih tinggi. Bagi yang belum menang, kalian tetap luar biasa karena telah berani tampil dan belajar dari setiap pertandingan, ucapnya. Ya samalah tentu kami mengapresiasi untuk inisiatif dari Kejati dalam hal ini Kejati dan Kejari, karena ini untuk pembinaan generasi muda untuk ke depan. Seperti yang Bapak Nyari bilang Bapak yang kemarin ada yang sudah sampai ke 17. Ya itu berarti kan tugas-tugas muda kita ini untuk bangsa Indonesia. Semoga saja bisa mencapai lebih lagi ke ajang Piala Dunia barangkali. Walaupun itu masih mimpi, tapi kami mungkin
PT Papangan tidak akan sampai ke tahap ini. Untuk pemerintah Kota Bitung tentu pasti kami support. Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat dari pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, untuk terus bersinergi mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi pertumbuhan anak-anak. Mari jadikan olahraga sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pencegahan kekerasan yang merusak masa depan bangsa, pungkasnya. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Syarif Umar, Padunet melaporkan.